Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para penonton, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda kini bersama dengan saya Ustaz Syahrul dalam rancangan khas temu bual eksklusif bersama dengan tetamu undangan istimewa yang akan bersama dengan saya sebentar saja nanti untuk saya ajukan pelbagai persoalan dan untuk kita mengenali dengan lebih lanjut siapakah beliau. Jadi para penonton, siapakah beliau? Pasti anda mengenali cukup rapat dengan beliau. Terkenal dengan qasidah Yahanana beliau. Dan beliau merupakan seorang tokoh pendakwah yang telah mencetuskan fenomena di negara kita. Dan insya-Allah para penonton, hari ini saya pun dah tak sabar-sabar untuk memperkenalkan tetamu istimewa saya berkongsi pentas dengan saya pada ketika ini. Dan saya perkenalkan kepada anda Habib Syekh Abdul Qadir As-Sagaf yang datangnya dari Solo, Indonesia. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, makin sehat saya nampak. Alhamdulillah. Ya, kami hari ini sungguh kangen sama Kaki. Alhamdulillah. Moga-moga pertemuan kita hari ini diberkati Allah, dirahmati Allah Subhanallah, insya-Allah. Baik Habib, hari ini kita ingin membicarakan pelbagai isu. Tetapi saya cukup bertuah untuk bersama dengan Habib untuk kita mengenali dengan lebih lanjut berkenaan dengan latar belakang pendidikan dan bagaimana usaha-usaha dakwah yang dilaksanakan oleh Habib dan juga rakan-rakan seperjuangan, insya-Allah. Baik Habib, sebagai mukadimah, saya suka untuk bertanyakan kepada Habib sendiri berkenaan dengan latar belakang keluarganya, pendidikannya, pengajiannya bagaimana? Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, saya berterima kasih kepada televisi Al-Hijrah yang mana kita di saat ini bisa berjumpa, dan alhamdulillah saya baru datang juga dari Indonesia. Pertanyaan tadi masalah latar belakang, saya adalah anak dari 16 bersaudara. Subhanallah. Ayah saya bernama Abdul Qadir bin Abdurrahman As-Sagaf dan ayah memberi nama saya Syekh sebetulnya nama saya. Jadi Syekh yang ada pada saya itu bukan gelar seorang guru, bukan. Karena saya bukan guru juga. Waktu itu ayah memberi nama saya Syekh dan orang memanggil Syekh bin Abdul Qadir As-Sagaf. Bahkan orang kadang memanggil Syekh Abdul Qadir, dikira saya ini seorang guru, bukan. Nama saya Syekh. Jadi alhamdulillah ayah saya juga seorang imam masjid, Masjid As-Sagaf yang ada di Solo. Pendidikan saya dari kecil adalah, guru besar saya adalah ayah saya. Dan ayah saya mengikuti istilahnya Thariqah Al-Alawiyah, tidak Thariqah yang lain, dan saya meneruskan apa yang dilakukan ayah saya. Beliau bermadhabkan Syafi'i dan saya pun juga bermadhab Syafi'i. Saya tidak bermadhab yang lain. Dan akidah kita Asy'ari. Dan kita mengikuti Sufi dari Al-Imam Al-Ghazali dan buku-buku Sufi daripada datuk-datuk kita. Jadi mungkin isu yang ada di Malaysia bahwa saya mengikuti thariqah ini dan thariqah itu, semuanya tidak benar. Tidak benar. Jadi mungkin kasihan juga. Saya berterima kasih kepada orang-orang yang membuat isu, karena mereka mungkin setiap hari menyelidiki kesalahan saya lebih daripada saya menyelidiki kesalahan dan kekurangan saya. Hari ini. Itu luar biasa. Luar biasa. Dan saya terima kasih sama mereka. Kalau memang mereka benar, insya Allah mudah-mudahan saya bisa berubah.
Tapi kalau mereka salah berarti mereka berdosa. Di saat ini saya doakan mereka supaya mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang disampaikan sangat jauh dengan kenyataan. Bahwa saya tidak pernah mengikuti thariqah-thariqah yang lain. Thariqah saya adalah thariqah apa yang dianut oleh ayah saya, dan sampai anak cucu saya perintahkan mereka juga tidak lepas daripada thariqah itu. Alhamdulillah, jadi didikan yang saya dapatkan dari ayah saya sampai usia saya 20 tahun dengan ayah saya, dan beliau meninggal. Maaf, di sini saya tidak memamerkan ayah saya. Meninggal beliau pun beliau dalam keadaan sujud di dalam sholat Jumat, dan beliau sebagai imam sujud terakhir, dan beliau mengikuti thariqah ahli sunnah wal jamaah. Benar. Ya, jadi sekali lagi saya terangkan di sini bahwa saya tidak mengikuti apapun thariqah kecuali satu thariqah alawiyah, yaitu thariqah yang diikuti oleh orang tua saya. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya berusaha untuk bagaimana mengikuti apa yang telah disampaikan ayah saya kepada diri saya. Setelah ayah saya meninggal, saya mempunyai beberapa guru. Alhamdulillah, adik daripada ayah sendiri, yaitu Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman Segaf dari Yaman, dan tokoh di Solo Al-Habib Anis bin Ali Al-Habashi, sahibul Maulid Simtud Durar, yang kita pakai. Saya mulai dakwah saya mulai dari rumah. Di situ saya mengumpulkan sekian banyak orang-orang, maaf bukan saya lebih baik dari mereka, dari pemuda-pemuda yang mereka ini maaf masih mabuk, dan masih kita duduk sama mereka, kita rangkul. Karena saya mempunyai sistem dakwah saya akan terima siapapun ikut pada majelis saya. Saya tidak akan pilih siapapun yang ingin dekat dan bergabung kepada saya, kita kita masuk, tidak ada masalah. Kita awali dengan anak-anak muda begitu, karena saya yakin bahwa anak-anak muda itu ingin menjadi baik, dan saya pun juga ingin baik. Dan alhamdulillah sampai saat ini, singkat aja karena waktu mungkin juga ya, sampai saat ini dakwah itu 75% ya didatangi anak-anak muda. Dan maaf yang datang itu pula juga bukan orang-orang yang dari pondok pesantren, bukan orang-orang yang sudah anak ustadz atau mereka orang-orang dari jalan, yang tadinya mereka ini senang dengan lagu-lagu yang tidak bermanfaat, lagu-lagu yang mereka berjoget-joget dengan mabuk dan sebagainya. Nah, di saat itu saya menyetuskan satu sistem dalam dakwah. Saya pikir anak-anak ini dia suka musik. Saya harus ciptakan musik yang musik ini mendekatkan kita kepada Allah dan Rasulnya Muhammad. Dan musik itu pun tidak dilarang di dalam agama. Walaupun sebagian ada yang memfitnah bahwa tidak boleh, tidak ini. Ya silahkan, mungkin orang punya pendapat. Tapi insya Allah saya tidak merasa bahwa diri saya ini lebih baik daripada mereka. Tetapi dengan sistem saya pakai ini, alhamdulillah mereka suka. Mereka datang. Walaupun kadang mereka maaf yang datang ini pun juga belum melakukan ibadah dengan baik. Disitulah mereka kita kumpulkan dengan cara solawat. Jadi solawat yang kita buat adalah mengumpulkan umat. Nanti di situ kita beri kepada mereka tazkirah. Kita kasih nasihat kepada mereka bagaimana sholat, bagaimana birrul walidain. Cara mengumpulkannya itu dengan solawat. Sekarang tanpa dengan solawat, begitu itu saya tidak bisa mengumpulkan orang-orang ini. Jadi subhanallah, waktu mereka kita ajak sholawat, mereka datang. Mereka datang. Dari 100 orang sampai sekarang bisa mencapai mungkin ratusan ribu orang. Orang yang kumpul seperti ini, sulit untuk kita kumpulkan dengan sistem yang lain. Pertama dakwah saya tidak pakai musik. Pertama dakwah saya tidak pakai rebana. Saya dakwah hanya menasihati ke sana ke sini, memberitahu. Ternyata tidak berhasil. Setelah kita ambil dengan cara Yahanana, Al-Madad, mereka suka dan mereka pandai juga memainkan musik itu. Dan kita kasih kesempatan untuk mereka bisa main. Ini anak-anak muda yang ingin menjadi orang-orang baik, kenapa kita tidak terima? Dan maaf saat ini di beberapa tempat mengatakan gerakan-gerakan itu tidak diperbolehkan. Padahal gerakan anak-anak muda ini karena kegembiraan mereka. Mana lebih baik mereka bergerak di tempat sholawatan daripada bergerak di tempat maksiat? Kalau bergerak di tempat sholawat, insya Allah masih lama-kelamaan gerakan itu akan hilang. Kalau memang gerakan itu tidak baik. Tapi kalau gerakan di luar itu,
maksiat. Selamanya dia tidak tahu tentang sholat, tidak tahu ini. Di tempat sholawat mungkin mereka bergerak begini, tapi mereka mendapatkan nasihat dari ustadz-ustadz. Alhamdulillah kita mempunyai ustadz-ustadz di Malaysia ini luar biasa. Dengan dukungan mereka, anak-anak muda ini jadi gembira. Mereka rindu dengan Rasulullah, mereka ingin dekat kepada Allah. Nah, saat itulah mereka bertaubat. Saat itulah mereka ingin menjadi orang baik. Kenapa kita harus menyalahkan mereka? Boleh kita menyalahkan mereka, tapi pelan. Karena mereka ini istilahnya kalau kita mengambil istilah dalam sekolah, mereka itu masih di apa namanya? Masih di paling rendah ini apa? Di tadika. Ini paling rendah ini anak-anak TK kalau kita di Solo itu. Playgroup. Jadi mereka suka main dulu. Biar dia main. Setelah mereka main nanti mereka diarahkan. Jangan kamu cuma main aja. Ayo sambil sholat dulu ya. Gitu kan. Inilah namanya dakwah. Rasul itu dakwah dengan sistem yang baik. Jadi kita tidak bisa dakwah dengan keras. Kecuali kalau kita menyampaikan dakwah itu kepada orang-orang yang sudah mempunyai ilmu. Ayo kita bahas masalah ini kitab. Kita bahas masalah sholat. Mereka belum kenal betul ini. Kita kumpulkan dulu. Setelah mereka kumpul, kita ajak main mereka dengan Al-Madad. Ya maaf juga kemarin itu juga dipermasalahkan masalah Al-Madad. Saya ini heran, ada apa? Gitu. Al-Madad kita minta pertolongan. Syafaat, bukan tolong itu terus Rasul yang menolong kita. Allah yang menolong sebab Rasul. Seperti saya kepada Ustadz misalnya. Ustadz tolong, saya ini kebetulan punya hutang, tidak bisa bayar hutang, pinjam uang untuk bayar hutang. Saya bagi. Lah apa tidak boleh? Itu kan boleh juga. Boleh, saya minta kepada siapa? Minta kepada Allah melalui. Kalau saya yakin bahwa yang menolong saya Anda, saya syirik. Tidak boleh. Tidak bisa kita. Ke dokter pun saya minta, Pak dokter tolong saya ini sakit, beri saya supaya saya sembuh. Bukan dokter yang menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan sebabnya si dokter. Jadi Al-Madad ya Rasulullah. Tempat pertolongan kita minta kepada Allah melalui manusia yang paling dekat sama Allah. Itu. Nah, mereka kita kasih musik seperti itu, kita terus Yahanana pun dimasalahkan. Kenapa kita harus masalah? Gembira kita dengan datangnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dengan cara begitu bisa berjalan. Saya yakin banyak juga masalah sekarang ini dipermasalahkan ikhtilat antara laki dan perempuan. Kita setiap majelis selalu kita sampaikan kepada panitia, penganjur ini, bagaimana caranya untuk memisahkan. Soalnya tidak diperbolehkan ikhtilat laki dan wanita. Benar. Sudah diusahakan semaksimal mungkin sama penganjur, tapi masih ada orang yang ikhtilat. Di situ pun kita juga harus tahu. Di Mekah pun juga waktu orang tawaf itu ikhtilat, laki dengan perempuan. Tidak masalah apakah mereka ingin berzina di tempat itu. Apakah mereka ingin kan tidak, mereka selalu terfokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya di dalam tawaf itu ada yang berbuat salah atau maksiat, urusan dia kepada Allah. Bukan yang salah itu istilahnya tawafnya, bukan yang salah Al-Qur'annya, bukan yang salah hadisnya. Kita sudah mengingatkan wa ma 'alaina illal balagh. Tapi mereka kalau masih berbuat seperti itu, apakah kita yang salah? Kan tidak juga. Tetapi tetap wajib kita ingatkan. Mari kita ajak di sini sama-sama. Jangan kita umat Islam ini hanya saling menuduh, saling memfitnah, menyalahkan. Seandainya saya manusia pasti penuh dengan salah. Tegurlah saya, bagus, tidak ada masalah. Daripada nanti kita membuat sesuatu berita, yang berita itu tidak terjadi, itulah fitnah. Nah fitnah ini asyaddu minal qatl. Lebih besar dari membunuh. Ini yang kita tidak ingin. Dan saya tidak ingin ada orang di Malaysia khususan atau dimanapun mereka berdosa karena saya. Jangan. Insya Allah mereka semua diampuni dosanya. Dan mudah-mudahan ke depannya Malaysia akan tambah maju. Malaysia akan tambah bagus. Dan umat Islam yang ada di Malaysia akan lebih menjadi umat yang diridhai Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Saya sangat gembira dengan umat Islam di sini. Karena mereka luar biasa. Kecintaan mereka sama Allah. Kecintaan mereka sama Rasul. Di sini kedatangan saya di sini ingin menyampaikan supaya jangan sampai tambah berdosa. Orang menyangka saya. Jadi kesimpulan saya bahwa saya tidak mengikuti thariqah apapun kecuali satu, thariqah Alawiyah adalah thariqah orang tua saya. Madhabnya madhab Imam Syafi'i. Saya memakai itu. Ya, insyaAllah. Baik Habib, bila mana kita bercakap tentang
berita-berita yang disampaikan oleh individu yang tidak bertanggungjawab. Dan sehinggakan saya juga menerima beberapa gambar, ya, gambar berkenaan dengan Habib sendiri, bergambar dengan seseorang yang mempunyai kontroversi di Malaysia. Jadi Habib, mungkin dalam ruang masa yang ada ini bisa atau enggak Habib sendiri menjelaskan, memberi pencerahan kepada para pemirsa kita. Silakan. Bismillah. Di dalam majelis saya, itu banyak orang yang menghadirinya. Mereka sebagai tamu, pasti saya akan menerima mereka sebagai tamu. Karena itu pun juga perintah Rasulullah SAW untuk menghormat tamu. Mungkin ada video yang beredar. Sementara ini di Malaysia, saya bersama seorang tokoh, Thariqah Naqsabandiyah di situ. Dan saya lihat di penyampaiannya, mereka keliru, saya bukan bersama Syekh Nazim. Bukan. Jadi saya bersama Syekh Hisham, ya, murid daripada Syekh Nazim. Saya tidak pernah tahu Thariqah Naqsabandiyah. Mereka datang, mereka berkumpul kepada kita, berzikir kepada Allah, ya, bersolawat. Saya hormati siapapun yang datang. Misalnya ada bahkan maaf di tempat kita di Indonesia, saya membuat solawat umum. Nasrani pun datang. Tapi tidak saya buat di masjid, di lapangan. Mereka datang. Dan mereka duduk, mereka melihat. Dan sekian ratus orang masuk Islam dikarenakan solawat itu tadi. Jadi tidak kita beda-bedakan. Siapapun ayo silakan datang. Kalau yang datang Nasrani, apakah saya termasuk orang yang mengikuti Thariqah Nasrani tadi? Kan tidak. Yang datang Naqsabandi, apakah saya mesti mengikuti Thariqah Naqsabandi? Kan tidak juga. Jadi mereka sebagai tamu. Bukan kita ini terus tamu, ada datang satu orang kepada saya dengan Thariqah yang lain, misalnya Thariqah A. Dia datang, Habib saya ikut sana. Besok lagi Habib saya ikut sini. Saya tidak pernah ikut. Jadi saya ini ingin mengajak semuanya, ayo kita kenal Allah dan ayo kita kenal Rasul. Siapapun tamu kita, kita hormat. Subhanallah. Ihtiram duyuf. Pasti itu harus dan wajib. Wajib. Jadi bagaimana Habib kalau kita lihat realiti umat Islam hari ini apabila mereka menerima sahaja sesuatu berita, sesuatu gambar dan sebagainya, mereka tidak mahu untuk tabayun, melidik dahulu. Mereka mempercayainya bulat-bulat. Jadi bagaimana Habib melihat situasi ini boleh berlaku di kalangan umat Islam hari ini? Ya. Inilah yang lagi istilahnya fitnah ini terlalu luar biasa. Saya heran juga orang itu percaya dengan istilahnya apa yang disampaikan di media. Dia tidak percaya apa. Kenapa dia jadi sesuatu yang disampaikan media dipakai sama mereka sebagai satu hukum atau menghukumi seseorang. Mestinya kan orang kalau yang alim, orang yang tahu tentang ilmu dan kenal Allah dan Rasulnya, dia tidak akan berbuat begitu. Dia pasti akan datang. Siapa mereka? Oh, ini Syekh bin Abdul Qadir dari Indonesia. Dia saudara saya Muslim. Kenapa diberitakan seperti ini? Ayo saya mau datang, saya mau tanya. Syekh, bagaimana, betulkah berita ini? Kan mestinya begitu. Bukan dia tambah bangga, tambah dibesar-besarkan. Kenapa terjadi seperti ini? Karena ada orang-orang tertentu yang mungkin, saya tidak mengatakan ya, mungkin mereka merasa tidak mendapatkan tempat di dalam dakwah ini. Paham ya? Jadi maaf Al-Imam Al-Ghazali mengatakan tempat paling tinggi iri adalah para ulama. Setelah itu baru pedagang. Jadi saya tidak ingin ada satu sama lain. Ayo mari kita dakwah, kita sama. Saya sendiri datang ke Malaysia bukan karena ingin saya sendiri. Karena saya dijemput oleh Perdana Menteri kita, timbalan Perdana Menteri, oleh istilahnya oleh raja-raja kita, pemerintahan kita. Dan dijemput sama orang-orang saudara-saudara kita Muslim. Kenapa kita tidak bekerja sama? Padahal dakwah kita ini, saya tidak pernah menginginkan dakwah dengan keras. Dakwah dengan damai, dakwah dengan kasih sayang, dakwah dengan lantunan. Lantunan ini membuat hati orang itu nikmat. Setelah mereka, kenapa diawali sholawat dulu dalam dakwah kita? Karena orang itu datang dari bermacam masalah. Misalnya antum Ustaz datang di rumah, mungkin ada permasalahan rumah tangga. Si orang ada permasalahan lagi dalam perdagangan dia. Jodohnya. Dia datang ke tempat kita, kita ajak dengan lantunan sholawat dulu, istighfar dulu dengan lagu-lagu lantunan lagu-lagu ini. Supaya hati itu tenang. Menjadi tenang, ya. Setelah hati tenang, bersih, kita kasih nasihat. Tausiahnya. Ayo kamu sholat ya. Jangan sampai meninggalkan sholat. Ayo berbakti kepada orang tua. Ayo jalankan silaturahmi dengan baik. Sangkalah saudara kamu muslim yang lain lebih baik daripada diri kamu. Itu tugas kita.
Jadi kita tidak boleh menyangka orang lain tidak baik. Tiru siapa? Masa kita setiap hari kerjaannya cuma melihat di internet, cari misalnya gambar-gambar Habib Syekh ya, yang kira-kira Habib Syekh sama siapa, diambil potong sepotong begitu. No, ini Habib Syekh sama ini. Ada apa ini? Kenapa Anda ini mencari kesalahan? Ada penyakit hati rasanya. Ada, pasti. Orang mencari kesalahan orang itu berarti dia sudah terjangkit penyakit. Orang yang baik jangan mencari kesalahan orang. Carilah kesalahan diri Anda. Jangan menyalahkan yang lain. Kalau seandainya Anda lihat ada orang lain yang salah, Rasul Muhammad SAW selalu mendidik kita. Sewaktu Anda melihat saudara Anda yang salah, datang kepadanya. Ucapan nasihat itu pun bukan mengatakan kamu, tidak. Misalnya seperti Rasulullah menasihati Mu'ad, ya Mu'ad, ana uhibbuka. Aku cinta kepadamu ya Mu'ad. Maukah engkau ku nasihati? Nah begitulah Islam. Sekarang zaman ini yang ada Masya Allah. Saling hantam sana, hantam ke sini, mencela sana, mencaci sini. Mari umat Islam, mari kita bersatu. Kita dakwah, Islam harus kuat. Islam harus bersatu dengan apa? Kasih sayang. Jangan Anda setiap hari cuma membongkar kejelekan orang. Bongkarlah kejelekan Anda setiap hari. Supaya Anda bisa menjadi orang yang lebih baik. Satu sama lain saling begitu. Orang yang akan hidup nikmat, dia setiap hari akan melihat kebaikan saudaranya. Dia akan nikmat. Tapi kalau dia setiap hari melihat kejelekan saudaranya, dia tidak akan hidup tenang dunia maupun di akhiratnya. Baik Habib, kalau kita lihat dalam usaha untuk berdakwah, Nabi SAW juga menerima cabaran dan juga dugaan daripada umat Islam pada ketika itu. Dan barangkali adakah apa yang berlaku pada Habib pada hari ini dengan pelbagai fitnah yang melata di kalangan umat Islam hari ini, adakah ia akan melemahkan usaha Habib untuk berdakwah ataupun ia menjadikan satu tonik untuk Habib terus berdakwah? Alhamdulillah, setiap ada istilahnya fitnah dan sebagainya, saya selalu memakai istilahnya sandaran saya Rasul Muhammad SAW. Rasul datang ke Taif dilempar batu sampai bercucuran darah. Saya belum seperti itu. Saya cuma paling dapat gambar saya sama si fulan disebarkan di YouTube kan begitu. Ini cara siapa kan begitu. Saya cuma ketawa aja. Alhamdulillah ya Allah, berarti engkau cinta kepadaku. Karena engkau cinta kepadaku, orang yang dicintai Allah selalu diuji. Benar. Dan saya menyatakan bahwa ini bukan terus saya itu orang baik, tidak. Saya alhamdulillah bersyukur bahwa saya itu mendapatkan ujian dari Allah tidak seberat sebagaimana ujian Rasulullah. Tidak seberat ujian para sahabat. Tidak seberat ujian orang-orang yang dicintai Allah. Saya masih jauh. Saya tidak akan putus asa. Sampai kapanpun saya akan suarakan sholawat ini. Sampai istilahnya orang mengatakan sampai diambil ajal saya. Dan saya sudah pesankan kepada saudara-saudara saya, anak-anak saya dan seluruh jamaah saya. Jangan berhenti Anda bersolawat. Terus siarkan ini solawat. Dan insya Allah yang akan menyelamatkan negeri kita ini hanya solawat. Satu majelis ini nanti akan membuat majelis, di dalam majelis ini nanti akan timbul orang-orang yang dicintai Allah dan Rasulnya Muhammad. Saya tidak membanggakan diri dengan salawat. Semua majelis yang ada di sini itu bagus. Dan salawat ini jangan dianggap, ada pertanyaan begini. Habib ini cuman sukanya salawat, tidak suka ilmu. Masya Allah, saya bilang ini ajib pertanyaan yang ajib. Salawat ini sendiri sudah ilmu. Dan di situ pasti harus ada tazkirah, harus ada. Saya tidak mungkin membuat salawat tanpa ada nasihat. Pasti di situ, alhamdulillah kadang siapa namanya Don Daniel juga pernah, sama Habib Ali pernah, dan ustadz-ustadz yang lain. Ramli juga. Si Rizal Ramli, Zul Ramli, Masya Allah, telah menyampaikan bagaimana kisah para sahabat. Benar. Luar biasa. Ini kan di situ di dalam salawat. Untuk mengumpulkan ratusan ribu sulit. Ya, yang bisa mengumpulkan ini Rasul Muhammad SAW. Bukan Syekh bin Abdul Qadir. Syekh bin Abdul Qadir tidak punya apa-apa. Yang saya bawa ini barang yang luar biasa. Muhammad SAW. Sewaktu saya mengatakan, Ishfa'lana ya Rasulullah. Orang-orang ini tergerak hatinya. Karena kerinduan dan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Dan salah satu lagu yang terakhir sering saya bawa. Lagu daripada saudara-saudara kita di Malaysia. Kalau tidak salah lagunya Rehan atau Lombok Rehan. Alangkah indahnya. Indah betul hidup ini. Benar. Kalau kita bersolawat, rindu dengan Rasulullah. Benar. Ayo, wahai kaum muslimin muslimat yang ada di Malaysia pada khususan. Hilangkan semua fitnah ini. Mari kita bersama. Timbulkan rasa kerinduan kepada Rasul. Ikuti sunnah Rasulullah. Ikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan jaya.
kita akan mendapatkan kenikmatan. Nikmatnya orang hidup di muka bumi ini adalah perjumpaan dirinya dengan Nabi Muhammad. Walau dalam mimpinya, orang kalau sudah berjumpa Nabi Muhammad, mustahil dia meninggalkan sholat, mustahil dia meninggalkan kewajiban. Apalagi nanti di akhirat, insya Allah kita bisa berjumpa Rasulullah. Saya tidak akan lemah dan tidak akan istilahnya putus asa dalam dakwah. Justru tambah banyaknya fitnah di situ, tambah nikmatnya saya dalam berdakwah. Sewaktu saya disanjung orang sana sini, diangkat Habib sehebat Habib saya ini, justru tidak nikmat. Justru sewaktu nikmatnya ada ini tadi. Ada fitnah. Berarti saya ini harus berusaha lebih baik. Karena kenapa orang mengatakan itu? Jadi jangan nyangka begini. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meminjam lisan orang-orang tersebut untuk melatih bagaimana Habib saya ini kuat tidak. Jadi pernah terjadi kepada salah satu datuk saya, Al-Habib Umar bin Segaf. Waktu itu Habib itu pakai kuda dan pakai pakaian yang mewah waktu itu. Tahu-tahu ada anak umur 11 tahun, anak muda ini, mengatakan, "Hei Habib, masa Habib naik kuda? Masa Habib pakaiannya bagus?" Oh, waktu itu si Habib itu turun dan dia mencium tangan si anak. "Terima kasih wahai anakku. Betul, apa yang kamu katakan itu benar." Saya yakin tidak mungkin. Waktu itu murid-muridnya mengatakan, "Habib, ini anak kurang ajar ini. Anak tidak berakhlak." Kata Habib itu, "Tidak. Allah meminjam lisan anak ini untuk melatih saya, untuk menasihati saya. Dan bagaimana saya sabar atau saya bisa tidak menerima ujian yang dia beri oleh anak tadi." Lah kita pun juga begitu, kita lihat alhamdulillah. Kenapa? Mereka yang memfitnah ini bukan orang-orang jelek. Saya yakin mereka orang baik dan saya doakan lebih baik daripada yang baik. Amin. Saya tidak akan mengatakan mereka orang tidak baik. Saya doakan dan seandainya ada sesuatu yang kurang tepat, saya minta mohon kepada Allah untuk Allah mengampuni dosa saya dan dosa orang-orang yang lagi memfitnah ini tadi semuanya. Cuman pesan saya, ayo bukan saling memfitnah, mari kita saling menyintai. Saling bekerja sama dalam dakwah. Mudah-mudahan itu lebih baik daripada saling menyebar fitnah. Iya, insyaAllah. Alhamdulillah, banyak yang kita dah omongkan tadi dan banyak juga penjelasan, pencerahan yang telah pun Habib jelaskan kepada para pemirsa kita, para penonton kita. Alhamdulillah. Baik, cuma ada satu lagi persoalan Habib. Ada masyarakat di luar sana, individu-individu yang sering menimbulkan kontroversi, yang menimbulkan satu isu berkenaan dengan Habib mendakwa. Apabila sesuatu penganjuran malam cinta Rasul ini, Habib mengatakan yang seolah-olah Rasulullah hadir bersama dan kerana itulah kita perlu melambai. Jadi Habib, pencerahan untuk sahabat-sahabat di luar sana, Habib. Silakan. Alhamdulillah sebenarnya saya tidak pernah mengatakan itu. Ya, itu satu fitnah, Habib. Itu fitnah lagi. Jadi orang-orang ini kan kadang membuat ucapan sendiri dikatakan ucapan Habib Syekh. Dan alhamdulillah mereka karena cinta mungkin ya. Orang kalau cinta itu selalu apa-apa yang dikaitkan dengan orang yang dia cintai. Jadi alhamdulillah. Jadi sebenarnya begini, saya tidak pernah mengucap itu. Kalau sampai ada orang yang pernah mengucap bahwa setiap solawat itu Rasul hadir, saya bisa mengatakan begini. Sewaktu saya menyebut nama Nabi Muhammad, berarti yang ada di dalam hati saya siapa? Nabi Muhammad. Benar. Itu berarti Rasulullah hadir di dalam hati saya. Sewaktu saya mengatakan si fulan, berarti fulan itu yang ada di dalam hati saya. Di dalam benak saya wajah fulan itu begini, wajah fulan itu begini. Jadi bukan terus istilahnya, kalau ada orang yang mengatakan Rasulullah hadir, terus Rasulullah datang, terus kita melambai-lambai. Siapa yang datang dan Rasulullah datang kita melambai-lambai begini? Tidak ada adab. Kalau seandainya betul datang. Kita kalau Rasulullah datang kita pasti akan khusyuk, kita akan khudur karena yang datang manusia yang amat dicintai Allah. Jadi tidak mungkin kita melambai-lambai begini. Sewaktu melambai-lambai itu mungkin orang senang melihat orang di depannya dia melambai. Sebagai mengucap salam, tidak ada masalah. Bukan terus kita melambai sama Rasul Muhammad SAW. Ini mungkin salah pengertian mereka. Insya Allah supaya mereka lebih tahu bahwa setiap solawat itu Rasulullah hadir di dalam hati orang yang membaca solawat. Bukan gitu. Jasadnya. Bukan jasadnya yang hadir di situ terus dilambai-lambai. Ada lagi mungkin nanti kalau ada orang kebetulan tangan saya cium begini berarti saya mencium tangan Rasulullah. Allah. Karena dia macam-macam. Jadi subhanallah, saya tadi kan sudah mengatakan orang ini saya berterima kasih karena mereka sangat memperhatikan saya lebih daripada istri saya, lebih daripada anak saya. Gerak-gerik saya selalu dilihat, dicari di YouTube, dicari di mana-mana kesalahan Habib Syekh. Saya sendiri belum bisa muhasabah seperti itu. Terima kasih kalau ada yang lain supaya dikasihkan lagi sama saya, supaya saya bisa tahu di mana kesalahan saya. Insyaallah, oke, baik. Jadi qasidah itu ya insyaallah
adalah satu amal juga, amal ibadah. Bagaimana tidak ibadah di saat itu kita niatkan, ya Allah, saya kumpul bersama sekian manusia, saya niatkan mencari ridho-Mu. Diamini 100.000 orang. Ini kan doa. Apakah itu tidak ibadah? Ibadah. Kecuali kalau di situ kita ini asyik-asyik minum minuman keras itu tidak ibadah. Kita satu ini majelis ini adalah majelis satu silaturahmi. Yang kedua majelis tolabul ilmi. Yang ketiga majelis memandang orang-orang yang soleh. Di situ kan luar biasa. Ini ada hadisnya semua Rasulullah. Kita dianjurkan untuk silaturahmi. Mungkin kita orang yang dari KL, dari Johor, dari Malaka, dari ini belum pernah ketemu, tahu-tahu ketemu di satu majelis. Wah, apa kabar, dari mana Bapak? Dari ini, dari ini. Alhamdulillah. Akhirnya maaf juga yang urusan dagang, bisnis, mereka pun juga jalan di situ. Jadi bisa ketemu, nantinya bisa berbisnis. Ini kullu sabab. Kullu syai'in sabab fa'atba'a sabab. Baik. Tapi persoalannya Habib, masih ada ramai di antara umat Islam hari ini yang tidak boleh menerima program-program ataupun majlis umpama malam cinta Rasul yang menyatakan bahawa majlis umpama itu tidak pernah dilakukan pada zaman Nabi SAW maupun para sahabat. Jadi Habib, bagaimana pencerahannya? Betul. Kalau zaman Rasulullah buat apa dilakukan seperti ini? Percuma. Sudah di depan Rasul Muhammad, saya akan duduk 24 jam di depan Rasulullah. Karena ini bukan di zaman waktu Rasulullah ada. Jadi kerinduan itu kita ucapkan dengan lantunan-lantunan qasidah. Qasidah di situ isinya doa dan memuji Allah, memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah memuji Rasulullah. Jadi kalau dikatakan di zaman Rasulullah tidak ada majelis cinta Rasul. Tidak perlu pakai ada majelis cinta Rasul, setiap hari sudah di depan Rasulullah. Kita mendapatkan langsung doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cinta itu timbul dari tempat kejauhan yang belum, istilahnya kita belum pernah berjumpa dengan kekasih kita. Itu kan contoh yang banyak. Saya mungkin mempunyai kenalan seorang perempuan, wanita, di tempat yang jauh. Saya belum pernah berjumpa dia. Saya setiap hari, saya akan kirim surat atau pakai WhatsApp atau apa. Saya kirim sama dia. Ucapan-ucapan yang sangat indah, karena saya cinta. Wahai kekasihku, wahai pujaan hatiku, kan itu. Karena saya belum berjumpa. Jadi ucapan itu apa salah, kan tidak. Jadi ini orang-orang yang kumpul cinta Rasul, sekian ribu orang, karena cinta sama Rasulullah dia mengucapkan ya hanana, ajib. Kan tidak ada masalah, hati itu nikmat. Kalau ada orang yang dengar seperti itu hatinya tidak tersentuh, berarti hatinya mungkin kurang bersih. Kalau ada orang yang mendengar ucapan-ucapan ayat-ayat suci Al-Quran dia tidak tersentuh, oh saya kalau ayat suci Al-Quran saya tersentuh, tapi kalau sholawat saya tidak tersentuh. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa begitu? Ada apa di hati Anda? Al-Quran itu tidak mungkin turun kalau tidak ada Nabi Muhammad. Jadi kita berterima kasih sama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa jazakallahu khairal jazaa ya muniral kauni bil balaji. Kita bacakan itu. Kan tidak masalah. Terima kasih ya Rasulullah. Karena engkau aku bisa menjadi umat sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin. Karena siapa? Karena umat Nabi Muhammad. Kalau bukan umat Nabi Muhammad, kita tidak akan dikatakan Allah khaira ummah. Sebaik-baik umat. Jadi kita berterima kasih. Nah, ucapan terima kasih sama Rasulullah macam-macam. Paling tepat ucapan terima kasih sama Rasul, jangan meninggalkan kewajiban dan lakukan sunnah Rasulullah. Ini terima kasih yang luar biasa. Nah, caranya bagaimana untuk kita ini bisa lebih nikmat? Lakukan apa dengan sanjungan. Contoh lagi. Sewaktu saya membaca Al-Quran dengan tanpa dilagukan. Saya misalnya Bismillahirrahmanirrahim gitu. Sama Bismillahirrahmanirrahim. Enak mana? Enak yang dilagukan kan? Begitu pula sholawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Misalnya gitu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sama Allahumma shalli ala Muhammad. Nikmat itu. Nah, nikmat ini memang kita cari. Kita mencari kenikmatan bersama orang-orang yang banyak supaya mereka juga merasakan. Kalau kita merasakan nikmat, jangan diambil sendiri supaya mereka juga mengikuti nikmat. Setelah mereka nikmat, ada yang bergoyang, silahkan dia senang. Goyangan itu tidak direncanakan. Tahu-tahu bergoyang sendiri begini.
Kalau ada sampai ada yang tadi saya katakan bahwa ada orang-orang yang bergoyang misalnya begini, yang ya pelan-pelan nanti kita ingatkan. Supaya goyangan yang tidak ada adab atau kurang adab kita selesaikan, kita nasihati terus. Dan insya Allah mereka nurut karena mereka berada di wadah Nabi Muhammad. Tapi kalau mereka di wadah maksiat mau dikasih tahu apapun mereka sulit. Jadi bersyukurlah wahai masyarakat yang ada di Malaysia bahwa saat ini Malaysia lagi asik dengan sholawat. Untung besar, untung dan sangat beruntung. Kalau asik kepada selain sholawat, Anda akan rugi. Jadi insya Allah Malaysia selamat berkat sholawat. Insya Allah. Okey, baik Habib. Bagaimana pula kita sebagai umat Islam dan mereka yang sering menyalahkan Habib dan menyalahkan malam cinta Rasul itu untuk mendidik hati dan jiwa mereka supaya lebih lembut dan supaya menerima apa yang Habib dan juga sahabat-sahabat yang lain bawa dalam malam cinta Rasul ini. Saya tidak memerintahkan mereka harus suka dengan majlis saya. Jadi bebas saja mereka mau suka atau tidak suka. Cuman yang saya inginkan jangan mencaci. Jangan menjelek-jelekan. Saya boleh tidak suka kepada minuman yang diberikan ini misalnya. Saya tidak suka. Tapi saya tidak bisa mengatakan wahai air kamu begini, kamu begini. Kan tidak perlu. Saya minum mana yang saya suka. Mungkin saya lebih suka anggurnya atau saya suka yang lain. Jadi lebih afdal saya tidak menyalahkan yang saya ini gitu. Jadi saya berharap ayolah kita tidak saling menyalahkan. Mari kita sama-sama, kalau memang tidak cocok, misalnya disiarkan mungkin di TV Al-Hijrah, matikan aja televisinya. Supaya Anda tidak melihat itu timbul di dalam hati Anda tambah benci, matikan aja. Mungkin lihat, mungkin ada tazkirah yang lain di Al-Hijrah, silahkan. Jadi lebih baik begitu. Saya selalu mengatakan begini, jangan Anda menyalahkan istilahnya penyiar, salahkan TV Anda. Karena penyiar itu selalu menyiarkan. Kalau Anda tidak cocok, matikan aja TV-nya. Selesai. Jadi Anda tidak sakit hati sama yang ada di dalam TV itu. Ya. Jadi saya minta jangan. Kalau memang tidak cocok sama Habib Syekh, tidak masalah. Anda orang baik. Anda mempunyai sistem yang lain yang mungkin lebih baik daripada sistem Habib Syekh. Kalau Anda tidak cukup cocok melihat apa yang disampaikan Habib Syekh dengan cara sholawatnya di TV Al-Hijrah, matikan aja televisinya. Atau lihat yang lain. Itu lebih nikmat daripada nanti Anda melihat itu terus Anda merasa sakit hati. Jangan. Kasihanlah hati ini. Mari jadikan hati ini selalu menerima kebaikan-kebaikan. Karena Allah, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Jadi Allah tidak lihat pakaian, imamah yang dipakai, sorban atau jubah, tidak, yang dilihat hati. Kalau hati kita baik, di situ tempat Allah memberi. Sewaktu kita akan diberi sama Allah, masa di situ masih ada permasalahan anti solawat, anti kepada majelis dzikir, anti cinta Rasul? Tidak ada. Hati yang baik, Rasul mengajar kepada kita tidak boleh ada kebencian kepada siapapun makhluk. Walaupun orang yang menyakiti Anda, tidak boleh benci. Tidak boleh benci. Benci kepada orang yang menyakiti Anda berarti Anda tidak termasuk orang pilihan. Kalau Anda ingin dipilih oleh Allah, cintailah orang-orang yang membenci Anda. Cintailah orang-orang yang selalu memfitnah Anda. Kalau Anda cinta kepada orang yang selalu memberi hadiah kepada Anda, kebaikan-kebaikan aja, itu wajar orang yang lain. Rasulullah SAW itu malah memerintahkan begitu. Dan imam-imam kita, Al-Imam Hasan Al-Basri, sewaktu mendengar ada orang mencaci beliau, beliau mengatakan kepada pembantu beliau, tolong ambil kurma. Satu kotak itu, berikan kepada orang yang mencaci. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Al-Imam Hasan kirim salam, terima kasih atas cacian tadi, dan ini hadiah daripada Imam Hasan. Al-Imam Ali bin Abi Thalib, Ali Zainal Abidin, dikatakan seorang waktu sholat di masjid, ada orang kehilangan sesuatu. Dia mengatakan, engkau pencuri. Padahal ini cucu Rasulullah. Beliau tidak sakit hati. Beliau malah terima kasih. Kalau engkau mengatakan aku pencuri, kamu kehilangan apa? Saya kehilangan istilahnya duit sekian. Beliau pulang. Ambil duit, dikasihkan. Ini pulang. Setelah itu orang ini sampai ke rumah, ternyata duit itu ada di rumah. Dia lupa tidak bawa. Waktu itu dia menangis dan ya Allah, kenapa saya harus berbuat begini? Disampaikan lagi dan dikembalikan duit itu. Apa kata Imam Ali? Ali Zainal Abidin. Beliau mengatakan, subhanallah, ahli baitin Nabi, kalau sudah memberi tidak diminta kembali. Itulah. Ini kerjaan ahli bait. Jadi maaf, jadi saya bukan termasuk ahli bait yang baik. Mereka adalah ahli bait yang baik. Dan mudah-mudahan kita tidak harus ada kebencian di antara kita. Jadilah kita adalah orang-orang yang selalu menebar kecintaan dan menebar kasih sayang, bukan menebar kebencian. Melalui apapun dakwah silahkan.
Dakwah itu bukan dengan sholawat saja, dengan apapun. Senyum itu pun juga dakwah. Betul. Berjumpa dengan seorang, afsus salam, assalamualaikum, dengan senyum. Mendoakan minimal, mendoakan setiap malam saudara-saudara muslim kita, itu dakwah juga. Setiap malam Anda bangun doakan, ya Allah ampunilah seluruh kaum muslimin muslimat. Itu kan baik. Inilah yang bisa membersihkan hati. Kalau hati ini ingin bersih, coba setiap malam doakan saudara-saudara muslim, terutama orang-orang yang mungkin Anda benci, atau mungkin orang-orang yang pernah membenci kepada Anda. Itu didoakan dulu, dan insya Allah itu hati akan luluh. Hati akan luluh, insya Allah. Baik, itu dia. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, ya Habib. Okey, baik Habib, barangkali ada sedikit kata-kata akhir, tausiah ya secara ringkasnya kepada seluruh para penonton kita yang begitu merindui Habib. Silakan. Sebetulnya tidak ada kata-kata akhir. Saya cuma hanya ingin mengatakan bahwa saya sangat cinta dengan saudara-saudara saya yang di Malaysia. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kita, mari kita bangkit. Jangan kita berputus asa dalam kita menyampaikan dakwah. Secara apapun yang kita bisa lakukan dari rumah-rumah tangga kita. Senangkan dan gembirakan hati Rasulullah. Setiap amal yang Anda lakukan, Anda mencari keridhaan Allah dan keridhaan Rasul. Mari kita sama-sama singkirkan rasa kebencian di antara kita. Yang ada, ayo ukhuwah nih. Ikhwah, bagaimana kita harus menunjukkan bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad yang diperintah oleh Rasulullah untuk saling menyintai, bukan saling membenci. Dan insya Allah mudah-mudahan dakwah di Malaysia ini, dan saya berterima kasih kepada TV Al-Hijrah yang selalu menyampaikan dakwah, dan mudah-mudahan dakwahnya selalu bermanfaat bagi masyarakat dan bagi seluruh pemirsa. Dan insya Allah saya pun bisa mendapatkan manfaat dari apa yang saya lakukan. Walaupun yang sedikit ini, insya Allah saya berniat untuk Allah memberi kepada saya hadiah yang sangat saya nantikan adalah kecintaan Rasul terhadap diri saya. Itu yang saya inginkan. Okey, baik Habib, barangkali Habib boleh sama-sama berdoa dan ya mungkin boleh kita kirimkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah wal-mu'afatid daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka wa habibuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nasta'iduka min syarri ma sta'adaka minhu nabiyyuka wa habibuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban faballighna fi Ramadan fi sihhatin wa afiyah. Allahumma inna nas'aluka ya Allah sihhatan fi taqwa wa tulul umur fi ta'atika wa ta'ati habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampuni dosa kami, dosa orang-orang yang memfitnah kami, dosa orang-orang yang menyintai kami, dosa seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun mereka berada. Allahumma ya Allah, selamatkan kami dan seluruh kaum muslimin, selamatkan kami dan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun mereka berada. Allahumma ya Allah, kuatkan ukhuwah kaum muslimin dimanapun mereka berada. Ya Rabb, jadikan kami seorang muslim yang saling menyintai, muslim yang saling menyintai, muslim yang saling ya Allah merahmati, muslim yang saling menolong satu dengan yang lain, bukan yang saling mencaci dan menfitnah satu dengan yang lain. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, jadikan kami semua sebaik-baik hamba-Mu dan sebaik-baik umat Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, mudahkan kami untuk kami menjalankan ketaatan. Jauhkan ya Allah, ya Arhamar Rahimin, mudahkan kami pula untuk menjauhi semua kemaksiatan. Allahumma ya Arhamar Rahimin, selamatkanlah seluruh pemuda-pemudi muslim muslimah kami
Jadikan mereka anak-anak muda yang selalu mendapat ridha darimu ya Arhamar Rahimin. Mendapat kemudahan untuk menjadi orang-orang yang kau ridhoi dan diridhoi kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ada kesalahan kami dan kesalahan mereka, Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Di bulan Rajab ini adalah bulan ampunan ya Rabb, bulan istighfar. Ampunilah kami dan mereka, selamatkan kami dan mereka, bimbinglah kami dan mereka. Ampunilah dosa kami dan mereka ya Arhamar Rahimin. Bijahin Nabi wa man yuhibbun Nabi wa ila hadratin Nabi bisirril Fatihah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Baik Habib, jazakumullah khairan katsira. Terima kasih banyak atas kesudian Habib untuk bersama dengan kami, dengan para pemirsa sekalian. Alhamdulillah. Moga-moga pertemuan kita yang cukup singkat ini dapat memberikan manfaat dan mencerahkan segala kekeliruan yang mungkin bermain di minda masyarakat, terutamanya rakyat Malaysia kita pada hari ini. Jadi para penonton, ayo kita merenung firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, seandainya datang seorang fasik bertemu dengan kamu membawa suatu berita, maka tabayyun dahulu, ya selidiklah dahulu, semak dahulu maklumat berita tersebut, benar ataupun tidak. Seandainya benar, adakah ianya bermanfaat? Kalau bermanfaat, alhamdulillah, sebarkan. Sekiranya tidak bermanfaat dan tidak benar, jangan sesekali kita mempercayainya, apatah lagi menyebarkannya. Moga-moga dengan pertemuan kita pada hari ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kita meruntuhkan dan memutuskan tali ataupun ukhuwah yang telah kita bina selama ini. Jadi para penonton, kita doakan semoga Habib Syekh Abdul Qadir As-Sagaf bersama dengan rakan-rakan seperjuangan beliau insya-Allah diberkati Allah Subhanahu wa taala segala usaha dakwah beliau dan diberikan kesihatan yang baik. Semoga segala apa yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya di Malaysia. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, sekian saja. Saya mohon sebarang kesilapan yang mungkin ada sepanjang kita bersama pada hari ini dimaafkan anda semua. Insya-Allah kita akan bertemu lagi dalam kesempatan yang ada. Sekian saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Jumpa lagi.